Sekarang kita udah di episode 8. Nggak kerasa juga buat teman-teman yang ngikutin video series ini, tetap semangat. Terus buat teman-teman yang baru atau yang baru lihat video ini atau series ini, kalau bisa nontonnya jangan lompat-lompat, biar bisa ngikutin, terus juga biar bisa ngerti ya bahasa-bahasanya atau istilah-istilahnya. Nah, di video kali ini video selingan, mungkin videonya juga singkat yang akan kita bahas atau kita obrolin. Ini tentang kurva nilai atau value curve. Nah, ini kanvas juga, jadi bagan juga buat kita menentukan positioning. Jadi positioning kita nanti ada di mana. Nah, ini berhubungan dengan kompetisi, dengan kompetitor. Terus juga nanti strategi pricing atau strategi harga. Nah, langsung aja. Gambarnya atau kanvasnya simple, cuma seperti grafik. Jadi di kiri ada offering level. Jadi ini tingkatan rendah ke tinggi. Jadi semakin naik semakin tinggi. Terus yang di bawah ada competing factor atau faktor-faktor kompetisi. Nah, di faktor kompetisi ini kita list atau kita tulis apa aja yang menjadi faktor saingan dengan kompetitor. Kayak ini saya contohkan. Misalkan produk saya yang kemarin, kabinet sepeda lipat, faktor-faktor kompetisinya, ini contoh ya, misalkan pertama harga, terus kualitas bahan baku, berikutnya kualitas finishing atau jenis finishing, terus fitur atau mungkin model, berikutnya mungkin garansi atau mungkin nanti layanan purna jual, servis. Nah, itu contoh faktor-faktor kompetisi. Nanti realnya teman-teman bisa tambahin lagi dan bisa lebih spesifik lagi untuk bisnis teman-teman atau untuk spesifik produk. Nah, untuk mengisinya ini simple. Kalau misalkan sudah ada kompetitor, teman-teman bisa isi dulu offering level dari kompetitor. Jadi kalau dari harga dia rendah atau menengah atau mahal, terus kualitas bahan baku apakah dia kualitasnya rendah atau kualitasnya tinggi, finishingnya dan seterusnya. Kalau misalkan kompetitornya lebih dari satu, ya kita bisa isi banyak atau kita bisa bikin kurva nilai untuk masing-masing kompetitor. Nah, berikutnya baru kita ukur produk kita. Kayak itu cara ngisi atau cara membuat kurva nilai atau value curve. Jadi dari kurva itu kita bisa menentukan harga. Kalau misalkan harganya belum ketemu atau untuk mengkoreksi harga, terus juga mencari value apa yang kita lebih unggul daripada kompetitor. Karena nanti ini akan berguna dalam marketing. Jadi nanti digunakan untuk strategi marketing dan strategi pricing. Nah, salah satu kunci untuk kita menang berkompetisi, itu pertama kita mesti bisa atau kita berkompetisi di market yang lebih spesifik. Nah, ini berhubungan dengan video sebelumnya tentang target market. Nah, untuk menang di spesifik target market, kita nggak perlu unggul di semua competing factor. Jadi faktor kompetisi tadi kita nggak harus menang semua atau nggak harus paling tinggi semua, tapi harus ada sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh kompetitor dan kita fokus di keunikan itu. Jadi salah satu kunci untuk menang berkompetisi, produk kita atau jasa kita atau bisnis kita itu harus ada yang uniknya. Unik bukan untuk di semua target market, tapi unik di segmen market atau target market tertentu. Jadi istilahnya be unique in your own segment. Oke, terus untuk marketing nantinya. Kalau kita sudah tahu kelebihan atau nilai produk kita yang lebih tinggi dari kompetitor, itu kan jadi bahan marketing nanti, bahan kita untuk campaign. Apa yang kita angkat, apa yang kita tonjolkan, terus juga nanti bisa menjelaskan kenapa produk kita lebih mahal. Nah, kurva nilai ini bisa kita pakai, kita bisa terapkan atau kita bisa buat untuk produk atau bisnis yang sudah berjalan atau buat ke depan. Maksudnya kita bisa riset, kita bisa bikin kurva nilai kompetitor, lalu kita cari kekurangannya di mana atau kita mau unggul di mana. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.